Saya, Sekar Putih Jarot, selaku juru bicara OJK, akan memberikan informasi terkini mengenai hasil rapat Dewan Komisioner OJK bulan Mei 2021 dalam OJK Update. Sobat OJK, pertama saya akan menyampaikan asesmen sektor jasa keuangan terkait perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Berdasarkan rapat Dewan Komisioner Mei 2021, Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor jasa keuangan pada April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang ample serta resiko kredit yang terjaga. OJK menilai pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian di negara-negara ekonomi utama di dunia. Di domestik, indikator perekonomian baik sektor rumah tangga dan korporasi mengindikasikan sinyal perbaikan yang semakin kuat seiring dengan laju vaksin, meningkatnya penuh mobilitas penduduk di awal kuartal kedua secara signifikan. Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan kredit bergantung pada pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan confidence para pelaku usaha. Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit masih terkontraksi namun menunjukkan perbaikan di mana kredit konsumsi dilaporkan mulai tumbuh positif di 0,31% year on year. Sejalan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi, terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit properti atau KPR sebagai hasil bauran kebijakan yang diberikan pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia. Demikian pula dengan kredit pariwisata yang juga tercatat tumbuh sebesar 5,99%. Secara sektoral, pertumbuhan kredit di sektor transportasi, pertanian, rumah tangga, dan konstruksi masih tumbuh positif. Tercatat pertumbuhan kredit untuk sektor transportasi di 11,13%, pertanian di 3%, sektor konstruksi di 4,58%, dan sektor rumah tangga di 0,71%. Pertumbuhan kredit masih ditopang Bank BUMN dan BPD dengan masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2,7% year on year dan 6,53% year on year. Dana pihak ketiga tercatat di 6,798 triliun rupiah yang setara dengan year on year 10,49%. OJK juga mencatat transmisi penurunan suku bunga dari suku bunga PUAP ke suku bunga kredit terus berjalan menunjukkan laju suku bunga kredit yang terus menurun di semua jenis pengguna kredit sejak posisi Desember 2020 di mana suku bunga kredit modal kerja turun menjadi 9,08%, suku bunga kredit investasi turun menjadi 8,68%, serta suku bunga konsumsi turun menjadi 10,87%. Namun demikian, berdasarkan asesmen selama pandemi, suku bunga kredit memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit lebih dipengaruhi oleh permintaan masyarakat dan resiko kredit dari masing-masing sektor. Permintaan atas kredit atau pembiayaan akan kembali tinggi apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan dan didukung upaya vaksinasi sebagai game changer. OJK juga telah meminta industri perbankan untuk meningkatkan implementasi kebijakan stimulus lanjutan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Intermediasi dari industri keuangan non-bank saat ini tercatat piutang perusahaan pembiayaan pada April 2021 masih terkontraksi sebesar 16,29% year on year. Sedangkan fintech lending peer-to-peer pada April 2021 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar 20,61 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 49,9% year on year. Sementara itu, penghimpunan dana di pasar modal dan NAB reksadana meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik dan emiten baru. Hingga 24 Mei 2021,
Tercatat ada 13 emiten baru dan penghimpunan dana di pasar modal sebesar 49,67 triliun rupiah. Jasa keuangan pada April 2021 terjaga pada level yang terkendali. NPL gross berada di 3,22%, sedangkan NPF gross di 3,9%. Keduanya masih jauh di bawah threshold yaitu 5%. Likuiditas perbankan juga berada pada level yang memadai. Alat likuid yang dimiliki perbankan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK, di mana alat likuid per DPK dan alat likuid per NCD per 10 Mei berada di 32,46% dan di 149,92%. Kemudian, rasio solvabilitas sektor jasa keuangan cukup solid. CAR perbankan meningkat, begitupun gearing rasio perusahaan pembiayaan berada di 2,02%, jauh di bawah batas maksimum 10%. Dan RBC asuransi umum dan jiwa terjaga di atas threshold di 344% dan 639%, yang keduanya juga jauh di atas ambang ketentuan sebesar 120%. Tren pemulihan ekonomi juga terlihat dari tren penurunan outstanding dan jumlah debitur restrukturisasi akibat pandemi COVID-19 dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL dan NPF dari bank atau perusahaan pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Sobat OJK, sinergi OJK dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. OJK berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai kebijakan stimulus yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Langkah yang akan dilakukan guna mendorong percepatan implementasi kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu meliputi monitoring implementasi kebijakan PEN melibatkan pemerintah daerah, mendorong perluasan partisipasi penjaminan kredit oleh bank daerah, pelaksanaan sarasehan bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam rangka sosialisasi implementasi kebijakan pemulihan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi dengan pimpinan himbara dan bank lainnya dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dan mendorong pertumbuhan kredit. Melakukan pertemuan dengan asosiasi industri dan pengusaha di daerah dalam mencari kebijakan terbaik penanganan dampak pandemi. Memfasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi sektor real, khususnya UMKM daerah yang terdampak melalui KUR cluster digital dan juga melalui securities crowdfunding. Kemudian kami juga mendorong vaksinasi industri jasa keuangan di daerah. Kedepan, OJK akan terus proaktif mendorong potensi ekonomi baru di daerah sebagai salah satu upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Sobat OJK, dukungan OJK pada implementasi keuangan berkelanjutan terus berjalan. Sektor jasa keuangan juga memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. Proses perubahan tersebut dapat dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan teknologi. OJK memiliki beberapa prioritas dalam pengembangan keuangan berkelanjutan yang meliputi pengembangan taksonomi hijau, implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pelaksanaan program real, inovasi produk dan layanan keuangan, dan kampanye nasional keuangan berkelanjutan. Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, OJK telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap 2 untuk periode 2021 hingga 2025 yang terdiri dari 7 komponen, yaitu kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian dan lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness. Sobat OJK, berdasarkan asesmen tadi, dapat kita simpulkan bahwa kinerja sektor jasa keuangan tetap stabil dan terjaga. Namun demikian, beberapa downside risk masih perlu diwaspadai seperti
kenaikan laju infeksi harian akibat varian baru, dan ketersediaan vaksin di negara berkembang, serta tren kenaikan inflasi global yang bersumber dari kelangkaan bahan baku dan logistik atau kita sebut sebagai cost push inflation, potensi kenaikan kasus COVID-19 pasca liburan panjang Hari Raya Idul Fitri juga tetap perlu kita waspadai. OJK senantiasa melakukan sinergi dengan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan kepada UMKM melalui peningkatan ekosistem digitalisasinya, dan ke depan OJK secara berkelanjutan melakukan assessment terhadap keberhasilan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Demikian tadi OJK Update. Selengkapnya, Sobat OJK dapat mengunjungi website resmi OJK dan seluruh media sosial resmi OJK untuk informasi terkini seputar sektor jasa keuangan lainnya. Saya, Sekar Putih Jarot, Jubir OJK, terima kasih.